Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan langkah-langkah dan menginterpretasikan uji validitas dan reliabilitas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Riswatina Dewi, NIM 017. Saya Muhammad Odil, NIM 125. Saya Nuril Syahya Kamila, NIM 013. Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, salin data terlebih dahulu, data dari Excel ke SPSS satu persatu. Setelah itu lanjut ke variabel view. Setelah itu kita ubah yang bagian total, kita ubah ke kesadaran X. Ini juga kesadaran X. Kita lanjut ke persepsi res X. Ini juga persepsi X. Nah, ini kita ubah ke keberhasilan X. Ini juga ke keberhasilan X. Ya Allah. Setelah itu lanjut ke analyze, lanjut ke bagian correlate. Kita klik bivariate. Nah, kita salin semuanya ke sebelah kanan di variabel. Itu yang bagian kesadaran. Nah, ini bagian uji validitas. Jika ingin ke uji yang reliabilitas, kita klik analyze, setelah itu scale dan reliability analyze. Ini disalin semua kecuali yang bagian totalnya. Caranya seperti tadi, setnya oke. Dan keluar hasil reliabilitas seperti tadi. Setelah itu ke analyze lagi. Caranya seperti yang tadi, tapi ini pindah ke kiri dulu karena kita mau bagian satu-satu. yang ini bagian persepsi. Kita salin semua. Kita klik analyze, lanjut ke scale, ke reliability juga. Nah, ini caranya juga nyalin seperti yang tadi, sama seperti yang tadi. Caranya sama seperti yang tadi juga. Kita salin dan pindahkan ke sebelah kanan. Ini bagian yang keberhasilan. Jadi seperti ini sudah hasilnya. Interpretasi uji validitas kesadaran. Yang pertama, berdasarkan tabel ordinal SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05,
maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 2 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran ketiga adalah sebesar 0,02 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 4 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 5 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 6 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, dapat digunakan dalam penelitian. Pada uji reliabilitas, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai Cronbach alpha variabel Y adalah sebesar 0,561 lebih besar daripada 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil interpretasi uji validitas pada persepsi resiko. Yang pertama, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi resiko 1 adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi resiko 2 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 3 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keempat yaitu berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 4 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 5 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 6 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel persepsi risiko 7 adalah sebesar 0,000
lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas pada persepsi resiko berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai Cronbach alpha variabel Y adalah sebesar 0,742, lebih besar daripada 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk interpretasi uji validitas bagian keberhasilan usaha tani, itu yang pertama berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani yang pertama adalah sebesar 0,000, itu kurang dari 0,5 karena nilai sig 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut itu valid dapat digunakan dalam penelitian. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani yang kedua adalah sebesar 0,00 juga kurang dari 0,05, karena nilai sig 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani yang ketiga adalah sebesar 0,00, itu kurang dari 0,05. Karena nilai sig 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Untuk yang keempat, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani 4 adalah sebesar 0,02. Nah, itu kurang dari 0,5. Karena nilai sig 0,002 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Nah, untuk yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani 5 adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Dikarenakan nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Nah, nomor 6, yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani 6 adalah sebesar 0,00, itu kurang dari 0,05. Karena nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Nah, yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai sig variabel keberhasilan usaha tani 7 adalah sebesar 0,00, itu kurang dari 0,5. Karena nilai sig 0,0 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid atau dapat digunakan dalam penelitian. Nah, untuk uji validitas, yang tadi itu uji validitas. Nah, untuk yang sekarang itu interpretasi untuk uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitasnya itu berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai Cronbach alpha variabel Y adalah sebesar 0,561, itu lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian.